Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, kami mohon untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Subhanallahil la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdini min 'indika wafdi alayya min fadlika wansur alayya rahmataka wa anzil alayya min barakatika. Amin rabbal alamin. Dah hafal kan? Insyaallah. Tak perlu dihafal, pokoknya kita baca telan. Catat, bawa, baca. Ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita lanjutkan satu wasiat Rasulullah. Nanti di antara sahabatnya Anas bin Malik, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam hadis yang terberisi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Nabi, "Inni astaghfirullah akthar min 70 marrah fi kulli yawm." Demi Allah, kata Nabi, aku nih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali setiap hari. Ini nasihat beliau. Aku, kata Nabi, lebih beristighfar kepada Allah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah setiap hari lebih daripada 70 kali. Pertanyaannya, Rasulullah SAW yang tak ada dosa, dia kan manusia yang dibebaskan Allah dari kesalahan. Dia tak berbuat salah, Allah tuntun hidupnya dengan wahyu. Dia Nabi yang maksud, Nabi yang tidak ada diberi Allah peluang untuk salah, itu saja beristighfar 70 kali setiap hari. Kita yang banyak salah ini berapa kali beristighfar? Masya Allah. Kisah ini nanti penjelasan. Kata ulama, istighfar ini adalah induk dari seluruh amalan. Taubat adalah induk dari seluruh amal. Bahkan taubat, istighfar adalah amalan pertama yang ada di bumi sebelum ada amalan yang lain. Mana buktinya? Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah turunkan ke bumi. Dia adalah ayah ratu dari seluruh manusia. Nenek kita Ibunda Hawa adalah ibu dari seluruh manusia. Yang tak punya mak bapak manusia dua-dua. Nabi Adam tak ada maknya, tak ada bapaknya. Ibunda Hawa tak ada mak, tak ada bapaknya. Karena dia adalah ibu dan ayah dari seluruh manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, satu hari ketika Adam dan Hawa berada di dalam surga, ketika Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat dan malaikat Azazil, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mukarram. Lalu kata Allah, sujudlah kepada Adam untuk beri penghormatan. Semua sujud kecuali iblis. Iblis. Illa iblis. Allah wasdalna, aku tak mau kepada iblis. Satu kata Allah Ta'ala, berapa kau enggan untuk sujud kepada Adam, hormat kepada Adam? Apa kata iblis? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Ana minna wa huwa minni, aku ini dari api ya Allah, sedangkan dia dari tanah. Kata Allah, tertutup engkau wahai iblis. Bawa ada, tertutup engkau, terang engkau, pergi dari jauh, kata Allah Ta'ala. Kau dipastikan, ditetapkan untuk masuk ke dalam neraka. Ukhruj min hadhihi, keluarlah kamu dari surga ini, kamu akan menempati neraka. Apa kata iblis? Bahasa kita, oke, Allah, oke. Tapi jangan sekarang, aku minta tangguh kepada engkau ya Allah sampai hari kiamat baru masuk ke neraka. Apa kata iblis? La atiyanahu. Ini gara-gara Adam ini. Sungguh aku akan datangi Adam ini, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, min aidihim wa min syama'ihim wa min khalfihim wa min amamihim ila ibadikal mukhlasin. Semua akan Tuhanku datangi, aku ikutkan dia juga masuk neraka. Gara-gara Adam lah diciptakan aku jadi masuk neraka. Padahal gara-gara dia sendiri pak, disalahkan tak? Oke, kata Allah Ta'ala, itu perjanjian. Maka diizinkan iblis kecuali satu yang ibadikal mukhlasin, hamba-hamba yang ikhlas. Maka apa kata Allah, wahai Adam, askun fil jannah wa zawjuka, tinggallah kamu di dalam surga ini bersama istrimu, makanlah apa yang tak dimakan, tapi ingat
Wala taqrabu sejarah. Jangan dekati makan pohon ini. Tahu Pak pohon durian? Maka sedang enak kan pengantin baru di surga. Sedang enak duduk berdua indah dan surga nikmat di atas segala kenikmatan. Kalau kita pengantin baru mesti paling enak yuk balik jalan ke Bali kan. Ini di surga kenikmatannya tak ada taranya, telah kesempurnaan kehidupan. Maka sedang enak berdua duduk di dalam surga datang iblis. Tapi tak pakai assalamualaikum. Wah, kata iblis cakap Melayu ini. Apa kata iblis? Dam iblis. Awak tahu tak kenapa Allah Ta'ala larang awak menghampiri pohon itu, mendekati pohon itu, makan buah pohon itu? Apa kata Adam? Mana tahu aku sampai awak tak pernah. Allah larang ya laranglah. Kata iblis dah, mau tak aku kasih kenapa Allah Ta'ala larang awak? Kata Adam kenapa? Kata Ibu Hawa kenapa? Kerana engkau ini berdua sama istrimu ini akan ditetapkan Allah dikirim nanti ke bumi. Jangan kalau kau makan buah itu dah, kau tak jadi dikirim. Kau akan kekal selamanya di dalam surga beranak pinak. Wah, kata Adam tak mungkin aku ikut perintah Allah Ta'ala. Kata istrinya, enak juga kau kalau dalam surga. Kata iblis, jangan mau dah dunia bumi itu enak-enak, surga lebih enak. Tak mau kata Adam. Kata istrinya, makan apa-apa kan? Nah, ini dirayu semua makan. Makan apa? Akhirnya tergodalah pada turun nenek lagi. Akhirnya dimakan apa itu. Terjadilah dalam surah Al-Araf dan surah Al-Baqarah dikisahkan. 2 kali Allah kisahkan Al-Baqarah ada dalam surah Al-Araf. Singkat cerita, maka ketika ada makan buah itu, tiba-tiba terbuka semua pakaian dengan Allah Ta'ala. Maka mereka minta ampun kepada Allah. Iblis berbagi. Kalau bahasa Melayu kapok dan kena ayam gitu Pergilah iblis. Maka Adam pun menyesal. Bapak yang menyebutkan Allah Ta'ala adalah tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, Imam Ibnu Katsir lalu juga menyebutkan bahwa kenapa tiba-tiba Adam dikirim ke surga. Padahal Allah juga akan menjadi khalifah di muka bumi. Maka kata ulama, di dalam surga itu semua makanan tidak akan buang air. Semua akan jadi keringat. Keringatnya pun berbau harum. Kalau sekarang kita makan keringat bau harum tahu? Pak, mantap pun baunya Pak. Maka satu-satunya makanan di dalam surga kalau dimakan mesti buang air, yaitu buah khuldi. Ini tafsir Imam Ibnu Katsir. Dan tempat buang air itu hanya ada di bumi. Buang air besar, buang air kecil itu tak ada surga, hanya ada di bumi. Maka Adam diutuslah, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kesalahannya, kalau tidak dengan kesalahannya mungkin itu pasti diturunkan juga dengan cara yang lain. Tapi ini ditetapkan Allah, begitulah takdir kehidupan manusia. Maka diturunkan ke bumi. Nenek kita diturunkan dalam kisah dalam sejarah, diturunkan di satu negeri yang bagus, lapang tanahnya. Konon ternyata tempatnya ada di Asia Selatan, di Sri Lanka. Kalau Datuk kita, Nabi Adam di Sri Lanka, nenek kita diturunkan di satu tempat yang bagus, kering. Tempatnya itu adalah tanah Jeddah, disebut dengan Jeddah di nenek kita. Maka disebut Jeddah. Berpisah selama lebih kurang dalam kisah itu 2 periode, satu 100 tahun, yang satu lagi 200 tahun. Terpisah. Tak ada satu pun manusia di atas bumi. Cuma berdua. Anggaplah 100 tahun. Berjalan mengembara, manalah yang lebih bunyi, tidak jumpa. Ya kan Pak? Berjalan, ada tak api ketika itu? Allah ada. Ada tak listrik? Tak ada. Ada tak mobil? Tak ada. Nabi Adam AS disangkan dari Nabi SAW sebutkan bahwa tingginya sekitar 60 kaki, sekitar 30 meter lah. Terus panjang. Dia kalau dia tinggi 30 meter, jalan kaki ke pusat 4 langkah itu. 1, 2, sampai juga itu tingginya. Ibu bapak yang punya kata singkat cerita. Maka berjalanlah mengembara sekian tahun, selesai sampai dalam kisah Syekh Rahman menyebut sekitar 1200 tahun, ada yang menyebut 200 tahun. Kecapean berjalan mengembara, apa yang dijumpai makan, kata ulama bahkan tak pakai makan, menyesal. Satu hari kecapean berjalan, duduklah di sebuah tempat duduk tinggi. Sedikit masjid kita tinggi lagi. Duduk sambil teman dulu. Setelah selesai beristirahat, berdiri tengok ke belakang, rupa di belakang ada orang juga duduk. Sambil duduk berdua.
Kali tengok-tengokan sudah ternyata Ibunda Hawa di depan, datuk kita di depan, di belakang. Saling tengok-tengokan, tunjuk-tunjukkan dia berlawan itu. Siapa ya? Siapa ya? Kena cuma berdua manusia. Bu, Pak, kalau bapak ibu terpisah kawan SD 40 tahun jumpa, kenal tak lagi? Tak kenal kan? Nabi Adam pertama nenek Irak, Ibunda Hawa tak berjumpa 100 tahun lebih. Kira-kira kenal tak lagi? Karena manusia cuma berdua tentu tak kenal, tapi tentu banyak perubahan. Maka tempat kenal itu diabadikan dari tempat disebut Padang Arafah. Padang tempat mereka kenal balik. Ya ibu Arafah, maknanya mengenal. Dan kenal pula pada diri itu tidak gara-gara kita dulu di surga, gara-gara salah. Maka kata ulama berpelukan, tapi mereka berpisah sekian lama itu berpelukan bukan kita makan ayam di depan, di mana kita makan malam ini tak ada tuh. Berpisah tapi yang ada adalah penyesalan. Lalu Nabi Adam bersama berdoa. Maka kepada malaikat dikabarkanlah wahyu kepada Nabi Adam untuk melakukan satu doa. Pergilah dia diberikan wahyu padanya untuk pergi ke satu tempat, satu lembah. Lembah itu di sana ada bangunan namanya Baitul Atiq. Rumah pertama didirikan ketika malaikat turun ke bumi. Malaikat mohon kepada Allah supaya ada tempat ibadah, lakukan tempat ibadah seperti mana tempat ibadahnya para malaikat di Baitul Ma'mur. Diizinkan Allah membangun satu bangunan yang kemudian namanya dijadikan Ka'bah. Namanya menjadi Ka'bah. Nama pertamanya adalah Baitul Atiq, rumah pertama didirikan. Kenapa berubah jadi Ka'bah? Kenapa berubah jadi Ka'bah? Maka Nabi Adam bersama nenek kita, singkat cerita, pergilah ke tempat itu, berdoa, melakukan satu amalan. Tak ada amalan yang lain kecuali amal itu saja. Diriwayatkan bahwa dia berdoa selama 40 tahun. Dalam hadis yang lain ada menyebut 80 tahun. Jumhur masyhurnya hadis itu menyatakan bahwa Nabi Adam AS berdoa di depan Baitul Atiq itu selama 40 tahun, tidak pernah berhenti menangis karena satu kesalahan. Apa doanya? Dalam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa 40 tahun, 40 malam, 40 tahun namanya, tak pernah berhenti menangis. Kata Syekh Zakaria rahimahullah menjelaskan bahwa banjirlah air mata Adam dan Hawa sehingga tempat Baitul Atiq itu, lembah itu menjadi banjir air mata, dinamakan lembah bernama Bakkah. Bakkah itu tempat menangis. Diabadikanlah kota itu menjadi nama kota Makkah. Adalah kota yang tempat menyesali dosa-dosa, meneteskan air mata. Hari ini orang pergi ke Ka'bah, Bakkah itu, ambil kamera, foto-foto, ketawa-ketawa di sana. Maka Allah larang kita nih. Sekarang ini yang bisa ke Mekah itu umur 50 tahun ke bawah, 18 tahun ke atas. Tapi inilah fenomena. Sampai di tempat Ka'bah tak berdoa orang lagi. Pemimpin pertama balik ke cerita Nabi Adam AS berdoa selama 40 tahun, berdoa satu penyesalannya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banjirlah lembah itu, lembah Bakkah itu. Dan kata Zakaria, kalau dibandingkan air mata Nabi Adam dan Ibunda Hawa dari pertama yang menangis sampai 40 tahun itu, dikumpulkan seluruh air mata umat manusia setelahnya sampai air mata manusia nanti terakhir, dibandingkan dengan seluruh air mata itu, niscaya tidak akan pernah sebanding air mata yang dinetes untuk menyesali kesalahannya di hadapan Allah. Berapa salah Nabi Adam, Bapak? Salah kita berapa? Nabi Adam 40 tahun, kita berapa tahun? Maka kata ulama, ini adalah hidup istighfar. Kenapa kita mesti beristighfar? Kenapa Rasulullah SAW beristighfar padahal dia tak ada salah? Karena kata ulama, fadilah dari istighfar pertama, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita banyak bersalah, maka kesalahan kita diampuni Allah. Kalau Nabi SAW itu apa? Tanda dia betul-betul mendekatkan diri pada Allah. Ke orang yang beristighfar akan terbuka hijabnya bahwa dirinya adalah makhluk, bahwa Allah adalah Khalik yang menciptakannya. Maka istighfar itu penting, hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala menyebut fadilah istighfar setidaknya dalam Al-Qur'an ada 3. Pertama dalam surah Al-Muzammil ayat terakhir.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Maha Pengampun lagi Maha Pengasih Penyayang. Artinya kita ini banyak salah. Setiap hari Pak, mulut kadang bercakap, salah cakap, mata kadang tengok, salah tengok, telinga kadang dengar, salah dengar, tangan kadang menggapai, menandatangani, menulis, menunjuk, memegang, kadang salah pegang, salah gapai, kaki begitu pula, otak begitu pula, salah pikir, hati begitu pula, salah rasa. Maka tempat untuk membersihkan segala bentuk kotoran pada badan kita, pada rohani kita, ada di situ. Ibarat baju Pak dipakai tiap hari. Paling lama bajunya berapa hari Pak pakai? Lama 3 hari itu bau Pak. Maka rohani kita gitu juga. Maka setiap hari dimandikan, zuhur dimandikan, asar dimandikan, maghrib dimandikan, isya dimandikan, subuh dimandikan, dengan istighfar dimandikan. Maka istighfar ini pencuci rohani. Lalu ada orang mati yang tak pernah istighfar. Macam mana busuknya Pak? Baju 3 hari dicuci. Kalau jiwa kita tak pernah dicuci sekali rohani keluar, macam mana busuknya? Seperti baju lebih dari 3 hari. Maka orang-orang yang beristighfar Allah akan harumkan rohani, diampuni Allah, dibersihkan rohani. Pertama. Yang kedua, dengan istighfar ini Allah Subhanahu wa taala beri rezeki dan jalan yang tak disangka-sangka. Kata Allah Taala dalam surah An-Nur, surat Nuh ayat 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaghfir rabbakum innahu kana ghafara. Mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Tuhan, sesungguhnya Dia Maha Pengasih, Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan turunkan hujan dari langit yang mendatangkan berkah. Hujan yang lebat dari langit. Bukan hujan banjir, hujan yang mendatangkan manfaat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Wa ja'ala lakum jannatan wa ja'ala lakum anhar. Nanti Allah akan jadikan kamu banyak anak. Jadi kau tak punya anak, banyak istighfar. Dan Allah akan banyakkan, tambahkan kebun-kebunmu, harta-harta. Dan bagimu akan diberikan sungai-sungai, kebun-kebun di dalam sungai. Apa dia? Keberkahan. Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Maka lazimkan istighfar. Apa lagi Pak untuk orang istighfar? Syarat masuk surga. Nabi Adam alaihissalam syarat diampunkan dosanya 40 tahun baru diampunkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun Pak lamanya. Bahkan kisahkan tak pakai makan, tak pakai minum, karena mereka berpuasa selama 40 tahun. Air mata bikin kenyang perut kena nangis. Lalu kita na'udzubillah, astagfirullah, kita ini memang banyak salah dia Pak. Tapi Allah Maha tahu kita ini mana yang lama. Allah sayang kita jauh dari Nabi, tak jumpa Nabi, tapi masih bisa taat. Maka jadikan istighfar sebagai bentuk hidup amal kita, mengikuti dari sejak kita beramal, sebelum beramal dan setelah beramal. Syarat masuk surga dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah mohon ampun pada Tuhan. Jangan tunda-tunda. Kalau segera itu kapan? Sekarang, saat ini. Artinya berkekalan. Jangan sampai tak ada istighfar. Bersegeralah mohon ampun pada Tuhanmu dan surga yang disiapkan seluas langit dan bumi. Yang hanya diperuntukkan bagi orang takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah di antara fadilah istighfar. Banyak lagi. Kata ulama, kenapa kita mesti beristighfar? Kata dalil berikutnya, istighfar itu adalah jalan yang telah ditempuh para nabi-nabi. Siapa tak beristighfar berarti dia mengikut jalan iblis. Karena iblis pasti tak akan istighfar sampai kiamat. Kalau iblis istighfar surga ya, tapi dia ditakdirkan tak akan pernah istighfar. Dia ingkar pada Allah. Dan orang yang beristighfar itu adalah orang sombong seperti iblis. Baik, kita bahas. Nabi beristighfar 170 kali lebih. Artinya apakah Nabi beristighfar 70 kali? Tidak. Nabi itu lebih daripada 70 kali. Dalam hadis saya Ibnu Umar juga dari Imam Tirmizi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, apa kata Ibnu Umar? Kami mendengar Nabi SAW kalau duduk dalam majlis membaca Rabbi wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, membaca itu 100 kali. Jadi macam-macam
Maka disusun oleh ulama istighfar itu bagi 3. Istighfar yang pertama disebut lazimul istighfar. Istighfar yang lazim. Bacaannya 2. Pertama, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang pendeknya astaghfirullah. Bacaan yang lazim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba Pak sama. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Pendeknya lagi Rabbighfirli, itu ya. Rabbighfirli, ampuni aku wahai Tuhan. Maknanya astaghfirullah, kepada Tuhan aku mohon ampun ya Allah. Rabbighfirli, Tuhan ampuni aku. Rabbighfirli, astaghfirullah. Ini pendeknya. Panjangnya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di dalam doa di antara 2 sujud kita, doa di antara 2 sujud, istighfar kita itu 2 kali. Pertama, Rabbighfirli. Pertama kita minta ampun aku ya Allah. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 doa. Ada kalimat terakhir wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Pertama ampun aku, yang kedua maaf. Kata ulama apa beda Rabbighfirli? Kalimat astaghfirullah atau Rabbighfirli itu mohon pada Allah, ya Allah jangan pernah anggap aku yang salah. Ya Allah ampuni kesalahanku, yang salah tadi jangan dianggap. Contoh ini, Bapak Ibu punya anak Bapak Ibu diambilnya, Bapak Ibu baru beli mobil Honda CR-V 100 juta. Diambilnya batu, udah dicoret-coretnya ini mobil yang 500 juta. Marah nggak Bapak Ibu? Marah nggak? Marah anak kita? Kan dia buat kesalahan, tapi kita sayang sama dia. Nih anak engkau, ya kan? Itu kalau dibawa ke bengkel ketok magic yang dicoret-coret pakai batu, coret-coret mobilnya 100 juta itu mau 10 juta, ya kan? Kesal, tapi karena kita sayang, dianggap dia tak buat salah. Kenapa? Dia tak berangkat. Tapi kita orang dewasa diberi Allah akal, tapi karena kita ini hamba Allah, kita doa ya Allah, Rabbighfirli, astagfirullah ya Allah, aku salah, anggap aku minta bersalah ya Allah, dan aku dihilangkan. Karena kita ini manusia, tapi jangan kok salah terus, bukan gitu. Lalu yang kedua ada kalimat wa'fu anni. Wa'fu anni maknanya adalah hapuskan semua salahnya. Yang tadi jangan dianggap salah, salahnya itu tak dianggap. Tapi ketika wa'fu anni itu tak ada lagi salahnya, sudah dihapus, seperti tak pernah berbuat salah. Itu luar biasa bukan? Malam Lailatul Qadar itu doa kita wa'fu anni, ya kan? Doa malam ketika malam Lailatul Qadar, tanya ya Rasulullah, apa yang kami minta pada Allah ketika malam Lailatul Qadar, apa amalan yang kami lakukan? Kata Nabi, doalah minta pada Allah. Ingat doa malam Lailatul Qadar? Ingat doanya apa Pak? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doanya ya Allah, sesungguhnya Engkau mau mengampun, Engkau mencintai orang minta ampun, ampunkan aku, kosongkan semua salah. Masya Allah. Apa itu yang pertama? Ini pertama, lazim istighfar. Istighfar yang lazim. Kata ulama, kajiannya minimal setiap hari ini lebih daripada 70 kali. Seperti mana Nabi baca. Kita ada tak lebih daripada 70 kali Pak? Kira-kira ada tak? Ada ya, insya Allah ya. Habis sholat subuh berapa tadi istighfar kita? 3 kali 5, 15. Sholat sunat 13. Banyak insya Allah ya. Tapi pertanyaannya, sadar tak kita ketika beristighfar? Kadang-kadang mulut istighfar, cuma kadang-kadang tak sadar kan? Astagfirullah. Maka kata Syekh Dr. Mustafa Zahdi, ketika kita beristighfar, itu apa yang kita istighfarkan? Astagfirullah. Tapi apa yang kita istighfarkan? Ampun ya Allah, apa yang kita minta ampunkan? Maka mulai hari ini kita harusnya sadar apa yang kita minta ampunkan. Setidaknya kita minta ampunkan 7 anggota badan kita. Astagfirullah, ampun mulutku ya Allah. Astagfirullah, ampun mataku yang salah tengok ya Allah. Ampun mulutku yang salah bicara. Astagfirullah, ampun telingaku yang salah dengar. Astagfirullah, ampun tanganku yang salah gapai. Astagfirullah, ampun perutku yang salah masukkan makanan. Astagfirullah, ampunkan
Kelaminku ketika salah mulai kadang-kadang tak bersih istinja kita, mungkin dulu pernah berzina, nauzubillah min dzalik, tapi setidaknya istinja kita jangan sampai ada tak bersih. Kadang-kadang kita tak tahu, kita nak betul-betul beristighfar bersih-bersih, mungkin ada tindak setetes, kita tak tahu. Kita beristighfar yang tak bersih, lalu beristighfar kaki kita yang salah langkah, kilap dan salah. 7 anggota badan ini tak ampun malam. Jadi astagfirullah, 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 astagfirullah. Tahu dan kita akan minta maafkan. Ini lazim istighfar. Berapa kajiannya? Usahakan lebih daripada 70 kali. Para ulama ahli zikir menyebut sekurang-kurangnya 100 lagi 100 tetap. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Ibu dari masjid ke rumah mungkin lebih 100 kali. Saya bedakan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya kan? Boleh tak istighfar tanpa duduk? Boleh. Kerana dia zikir sambil nyiram bunga boleh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Ada istighfar ghair maksud yang tak dibuat Nabi, yang tak dibaca Nabi, tapi dibaca dalam bentuk syahid. Istighfar yang nawas. Ya kan? Jadi syahid istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ada yang mengalir daripada nyanyian sakitnya di sini ya. Macam-macam. Yang kedua, istighfarnya nabi-nabi. Satu, istighfar lazim yang biasa, lazim istighfar. Yang kedua, istighfarnya para nabi. Setidaknya ada 3 istighfar para nabi. 1, 2, 3, 4. Tiga. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yunus alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, istighfar Nabi Adam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau di kampung lagi, apalagi di Kelang, di Jawa, itu kalau asar menjelang maghrib, subuh menjelang duha, ini harus dilazimkan di masjid. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di doa ramai. Kalau kita kan doanya sendiri, itu kan metode saya. Bapak Ibu, ini istighfar Nabi Adam bersama Ibu Hawa. Rabbana ya Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Dan dibilang tak boleh masih juga berkarya gara-gara dirayu. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kami Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana, kalau kau tak ampuni kami, wa tarhamna, tak kau beri rahmat, tak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami jadi orang yang rugi. Kata ulama bukan sekedar rugi, celaka. Karena satu kesalahan kita di hadapan Allah, macam mana kita bisa menembus? Kita yang banyak salah, macam mana pula? Maka menembusnya tak ada jalan kecuali taubat istighfar. Perintah istighfar ini Pak bukan kepada orang berdosa. Orang berdosa memang Allah perintahkan untuk taubat. Allah panggil dalam surat Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertaubatlah, berjalanlah di atas jalan Allah yang sungguh-sungguh. Karena memang Allah tahu kita ini banyak salah dan tidaknya. Maka mengiringi istighfar kita untuk apa? Agar kuat bergantungnya kepada Allah. Coba kalau tahu kita dosa kita langsung diampuni, atau kita tahu amalan kita langsung diterima, tak tahu karena kita tak tahu, maka bergantung dengan Allah Taala dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Supaya apa? Hilang kesombongan kita. Baik sombong karena amal, sombong karena sehat, sombong karena banyak harta, sombong karena bersedekah. Bapak Ibu kalau kadang kita bersedekah mau meriah, sering kita bersedekah, tengok orang. Tapi cepat, astagfirullah, itu hilang rasa sombong. Maka dia betul-betul mencuci hati. Istighfar Nabi yang kedua, istighfar Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam hadis yang kembali dari Ibnu Umar juga,
Kan dari masuk ke ruangan. Kata Nabi, siapa yang melazimkan baca ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 40 kali setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seluruh urusannya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yunus dari 3 kegelapan. Kegelapan lautan, kegelapan malam, kegelapan perut ikan. Logika manusia pasti Nabi Yunus mati. Mati tidak 40 hari 40 malam dalam laut tak makan. Tapi Allah selamatkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 40 kali setiap hari. Terserah waktunya kapan. Kalau dia mati dengan membaca kalimat ini, maka dia mati sebagai syuhada. Nanti saya kirimkan sebuah lanjut. Istighfar Nabi yang ketiga, istighfar Nabi Musa alaihissalam. Tidak dalam Al-Quran, dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dari Imam At-Tabrani dari kitab Mu'jam, siapa yang membaca Allahumma anta khalaqtani wa anta tahtuhdini wa anta tuhyini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Ada nama Allahumma anta khalaqtani, ya Allah engkau yang menciptakan aku. Wa anta tuhyini, engkau memberi aku hidayah. Wa anta tusqini, engkau yang beri aku minum. Wa anta tut'imuni, engkau yang beri aku makan. Wa anta tumituni, engkau yang matikan aku. Wa anta tuhyini, engkau pula yang menghidupkan aku. Kata Nabi, siapa yang baca ini 10 kali pagi, 10 kali petang, maka Allah akan selesaikan urusannya, masalah-masalah kehidupannya tanpa tahu dari mana dia menyelesaikan. Kata sahabat, kata Muaz, bahwa sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam membaca itu setiap hari 7 kali. Maka disebut dari sebagai ulama menyebut istighfar Nabi Musa, pengakuan, ya Allah sesungguhnya engkau yang menciptakan aku, engkau beri aku hidayah, engkau beri aku makan, engkau beri aku minum, engkau yang matikan aku, engkau yang hidupkan aku. Ini pengakuan Pak. Istighfarnya Nabi Musa alaihissalam. Boleh kita baca sama-sama? Allahumma anta khalaqtani, Allahumma anta khalaqtani wa anta tuhyini, anta tuhyini wa anta tut'imuni, wa anta tu'imuni wa anta tasqini, wa anta tasqini wa anta tumituni, wa anta tu'mini wa anta tuhyini. wa anta Hafal Bapak Ibu. Dah hafal tuh ni kan? Inilah lazimnya istighfar dari Nabi. Boleh ambil satu aja tak apa-apa. Baca semuanya bagus. Hanya kalau yang terakhir istighfarnya yang dibaca Nabi Musa alaihissalam ini 7 kali pagi, 7 kali petang. 7 kali pagi, 7 petang. Yang dibaca oleh Nabi Yunus 40 kali sehari. Kalau yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam dalam sholat kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini istighfar banyak. Cepat sekali pertolongan Allah karena kita meminta apa yang diminta oleh Nabi. Yang terakhir, yang ketiga, yang pertama istighfar yang lazim, yang kedua istighfar Nabi. Yang ketiga induk dari segala istighfar. Namanya Sayyidul Istighfar. Sebenarnya istighfarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Sayyidul Istighfar yakni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mashtaqtu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, Allahumma anta rabbi, engkau Tuhan, la ilaha illa anta, tak ada Tuhan selain engkau, khalaqtani, engkau yang menciptakan aku, ana 'abduka, aku ni hamba-Mu, aku dalam perjanjian kepadamu yang telah kusanggupi. Apa perjanjian kita? Bahwa kita ni hamba, bersaksi bahwa Dia Tuhan yang kita sembah. Alastu bi rabbikum, kata Allah, Tuhan aku, bukankah Tuhanmu? Banyak syahid tak benar ya Allah, aku saksikan. Sampai di atas dunia lupa kita. Ada yang lupa dengan perjanjian. Maka kita ingatkan balik pada diri kita bahwa aku dalam perjanjian yang kutakuti padamu ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan diriku pada diriku.
Pak Bu, diri kita ditahan. Kalau kita tak sadar gimana mulut. Mulut kita baik untuk berdoa baca Quran, tapi selesai keluar dari doa ini, kadang-kadang kita menceritakan orang. Kata apa tak baiknya? Mulut ini kadang ajak kita masuk neraka. Mata ini kadang ajak kita masuk neraka. Kata guru saya dulu, Zul, coba kau bercermin kau ke dinding ke cermin itu, lalu bilang sama diri itu, woi Zulkarnain, woi mulut Zulkarnain, hai mulutku, hai mataku, hai tanganku, hai telingaku, hai diriku, masuk surga yo. Ini bercakap sama diri. Dalam konteks ilmu komunikasi namanya komunikasi intrapersonal, bercakap dengan diri sendiri. Tapi jangan sebentar, woi nanti bawa orang ke rumah sakit kan? Maksudnya muhasabah. Kita selalu tengok salah orang. Kata bahasa Melayu, pepatah Melayu, sumpah seberang daun apa? Gajah terima mata tak apa. Salah orang buat kebaikan 90 kali. Sekali dibuat salah, yang 90 rubuh, yang sekali tak. Kecuali jemaah masjid Ikhlas. Yang kalau ada salah dilupakan, kebaikan diingat-ingat. Betul ya? Insyaallah. Tapi lumrahnya manusia seperti itu. Maka minta kepada A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika padamu ya Allah dari kejahatan diriku, jahatnya mulut, jahatnya mata, jahatnya telinga, jahatnya tangan, jahatnya kaki, jahatnya otak, jahatnya hati, dan seluruh manusia pasti seperti itu. Pak Presiden pun dia pasti tanda tangan itu di tangan. Perbuatan kita ini semua yang kita buat di luar badan kita semua dikendalikan oleh 7 anggota badan. Maka baca apa doanya? Aku nikmatmu padaku ya Allah. Aku banyak nikmatmu dan aku banyak dosa. Ampuni aku ya Allah. Tak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Apa kata Nabi? Siapa yang baca ini pagi hari, ikhlasnya membacanya, meninggal dan hilang petak, masuk surga ya. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau kan? Siapa yang baca malam hari, ikhlas membacanya, meninggal dan hilang pagi, masuk surga ya. Masuk surga ditebus dengan sayyidul istighfar. Pertanyaannya Bapak Ibu sudah hafal belum? Alhamdulillah. Insyaallah masuk surga. Amin. Ini yang dikaji kita pagi, bahwa wasiat Nabi, demi Allah aku beristighfar setiap hari lebih daripada 70 kali. Dan ternyata istighfar ini menjadi bagian dari penting wajib dalam sebelum beramal dan setelah beramal. Maka orang tua kita dulu mengkafiankan sebelum sholat tegak berdiri. Astagfirullahaladzim. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bila perlu dalam setiap bersedekah. Astagfirullahaladzim. Jadi artinya setelah beramal itu istighfar. Kita takut amal kita tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini Bapak Ibu, mohon maaf segala kekurangan. Jam sana 6.20, jam sana 6.05. Kata Pak Haji tadi jam 6.05. Saya tengok dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ja'al jamana hadza jama'atan marhumah. Tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maksuma. Nastaghfiruka wa natubu ilayka ya Allah innaka antal ghafurur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'na kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban mubarakan wa 'amalan shalihan taqabbala bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wa hadirat Allah, demikian tafsir subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Dr. Umar Al-MSI dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk infak kita pagi hari ini berjumlah Rp541.500. Alhamdulillah. Kemudian kami sampaikan bahwa untuk hutang mangkak sila Jumat yang lalu berjumlah 28 juta. Alhamdulillah pada Selasa pagi kemarin kami terima infak 1 miliar dan sudah kami bayarkan untuk menentukan. Jadi hutang kita sampai pada pagi ini berjumlah 27 juta rupiah. Mudah-mudahan dalam waktu ini dapat kita lunasi dan segera kita lanjutkan pembangunan gedung kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.